Nanti prinsip-prinsip botani ini yang sering diabaikan. Nah, secara prinsip akar yang besar ini adalah akar penguat atau istilahnya akar yang mencengkram ke tanah, ke bumi. Ini sebagai penguat untuk tanaman ini tidak roboh. Nah, adapun untuk akar yang serabut ini adalah akar untuk pencari makan. Langkah yang kita lakukan adalah kita press di sini. Nah, untuk pengopresan boleh ya, ini bebas, mau dengan gunting, mau dengan pisau, bebas. Ya, tanaman ini tetap hidup, bisa hidup dan bisa subur. Cuman prosesnya bisa sampai hampir 3 bahkan 6 bulan ini baru tunas kembali. Selamat pagi rekan-rekan sahabat kedai bonsai dimanapun Anda berada. Pada progres kali ini di depan saya ini sudah ada bahan bonsai kimeng. Ini proses kurang lebih dari pecah batang ini usia 1 tahun lebih ya, lebih sekitar 2 bulan lah. Pada progres kali ini akan kita pindahkan ke dalam pot. Nah, akan kita teruskan untuk perantingan-perantingan ini nanti ketika berada di dalam pot. Nah, kebetulan saya akan istilahnya menjawab dari request rekan-rekan sahabat kedai bonsai, bagaimana sih dalam prosesnya ketika saat memindahkan dari grounding kita dongkel. Ini tips yang paling aman ketika sampai di dalam media pot. Nah, ini paling aman seperti apa? Artinya aman itu bukan pohon ini mati atau tidaknya, tetapi pohon ini cepat untuk subur kembali. Itu bagaimana tipsnya? Mari kita proses, langsung kita eksekusi. Proses yang pertama kita bongkar dulu. Oke rekan-rekan sahabat kedai bonsai, nah ini kita usahakan akar yang pemanjang ini, usahakan kita potong yang agak jauh. Nah, seperti ini. Seperti ini, akar masih sangat gondrong dan panjang. Oke rekan-rekan sahabat kedai bonsai, nah pohon yang sudah kita ambil dari grounding ini akar utuh seperti ini kita biarkan, langsung kita gunakan pot yang lumayan besar. Ini untuk akar ini tidak kita potong. Nah, ini yang kadang prinsip-prinsip botani ini yang rekan-rekan sahabat kedai bonsai ini, rekan-rekan pebonsai sering diabaikan. Nanti prinsip-prinsip botani ini yang sering diabaikan. Nah, secara prinsip akar yang besar ini adalah akar penguat atau istilahnya akar yang mencengkram ke
tanah, ke bumi. Ini sebagai penguat untuk tanaman ini tidak roboh. Nah, adapun untuk akar yang serabut ini adalah akar untuk pencari makan. Nah, ini maka kadang kita ada akar panjang seperti ini, serabutnya di samping. Nah, inilah yang bagian untuk mencari makan. Nah, ini kita utuhkan dulu seperti ini, baru kita tanam di dalam media pot. Nah, ini kalau proses seperti ini pohon ini dalam waktu 2 minggu ini sudah bertambah daun. Artinya bahwa pohon ini siap untuk subur kembali. Nah, ini. Tetapi kalau rekan-rekan langsung dipres, nah memang kalau kondisi pohon-pohon seperti ini yang kita butuhkan ini pohon small. Yang kita butuhkan itu akar cuman seperti ini, yang tampak nanti seperti ini ketika dalam display di pot. Ini enggak kita butuhkan. Nah, tetapi kalau ini kita potong, ya tanaman ini tetap hidup, bisa hidup dan bisa subur. Cuman prosesnya bisa sampai hampir 3 bahkan 6 bulan ini baru tunas kembali. Artinya karena pohon ini butuh suplai makanan, sedangkan yang mencari makan ini tidak ada, karena seperti ini tidak ada, karena sudah terpotong. Nah, maka proses pohon ini adalah menumbuhkan akar-akar kecil dulu, baru dia memikirkan untuk pertumbuhan ke atasnya. Nah, itulah tips yang paling aman ya rekan-rekan di dalam proses kita memindahkan dari dongkelan. Selebihnya kita tanam, baru proses press selanjutnya itu nanti ketika kurang lebih 1 bulan atau sampai 2 bulan berada di dalam media pot. Nah, setelah ini kita tanam dulu, nanti rekan-rekan saya tunjukkan cara pressnya. Oke rekan-rekan, mari kita eksekusi. Ini proses penanamannya seperti ini rekan-rekan. Karena ini akar sudah ke samping, ini sudah tidak perlu tatakan kembali, cukup kita tanam utuh dengan akarnya seperti ini. Kalau kira-kira ini kok kurang ke bawah, nah media yang ada di dalam pot ini kita kurangi dulu, atau kita bikin gunung seperti ini supaya akar bisa turun ke samping. Nanti seperti ini, karena yang kita butuhkan nanti cuman sampai di sini. Nah, ini adalah contoh yang sudah kita press 2 bulan yang lalu. Nah, ini sudah tumbuh akar-akar. Nah, seperti ini. Ada juga, nah ini yang sebelahnya juga sudah kita press. Ini sudah bercabang akar-akarnya. Nah, ini nanti tinggal kita pilih untuk langkah selanjutnya. Oke rekan-rekan, sahabat kedai bonsai dimanapun Anda berada, ini adalah contoh yang sudah saya naikkan di pot kurang lebih hampir 2 bulan. Nih, ini sudah tumbuh baru dan ini sudah kita arahkan untuk cabang pertama, kedua, baik dan seterusnya. Nah, seperti di awal saya sebutkan tadi, ini akar yang kita butuhkan hanya di sini. Nah, sampai di sini.
Nah, tetapi ketika ini langsung kita press, pohon ini akan lebih lama untuk tumbuh yang baru seperti ini. Tunas-tunas baru itu akan lama. Nah, setelah pohon ini mulai tumbuh, sudah bertunas kembali, langkah yang kita lakukan adalah kita press di sini. Nah, untuk pengepresan boleh ya, ini bebas, mau dengan gunting, mau dengan pisau, bebas. Nah, cuman saya biasanya menggunakan dengan gergaji karena lebih mudah, tidak merusak akar yang lain. Karena kalau akar ini goyang, nah, tanaman akan stres. Nah, seperti ini. Sehingga nanti ketika di sini itu tumbuh tunas, percabangan tunas di sini, ini akan asik. Nah, seperti ini juga. Ini kan akarnya ngolet atau berbelok. Nah, ini tidak baik ya, kalau kita juga sering nyirong itu tidak enak rekan-rekan. Nah, kita potong seperti ini. Seperti ini. Nah, dalam proses potong ini rekan-rekan bisa lakukan bertahap ya. Nah, mungkin seperti ini paling gede dominan, ini nanti belakangan motongnya. Yang kecil-kecil seperti ini kita potong terlebih dahulu. Nah, seperti ini kan, ini sudah ada 2 akar. Nah, kita ambil satu saja. Nah, kita gunakan, ini sudah ada percabangan akar. Nah, karena akar ini terlalu ke bawah, kita tarik. Nah, kemudian kita geser ke samping. Nah, seperti ini dalam prosesnya. Kita putar lagi. Nah, ini juga ada akar yang terlalu memanjang, kita gunakan yang kecil supaya akar itu ada percabangan. Ini kita geser. Nah, akar yang ini kita pendekkan di sini. Ini karena ini besar, ini bergantian. Nah, jadi prosesnya ini bisa 2 minggu sekali. Setelah ini tumbuh akar-akar baru, kemudian sampai coklat, nah baru kita press selebihnya. Nah, nanti ketika gini sudah di display jadi bahan bonsai small. Nah, seperti ini kan, ketika sudah tertutup seperti ini akan menjadi cantik dan menawan, siap untuk bersaing di meja kontes. Oke rekan-rekan, sahabat Gerai Bonsai, mungkin itu saja yang bisa kita berikan. Nah, kita tunggu request dari rekan-rekan sahabat Gerai Bonsai. Semoga channel ini bisa memberikan informasi, bisa mengedukasi, bisa saling sharing kita sesama pebonsai. Sekian dulu dari kami, Kedai Bonsai JJ. Salam budidaya, salam bonsai Nusantara. Terima kasih.